جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal-Hikam. Di kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal-Hikam dari kitab Ibnu Rajab Jami' al-Ulum wal-Hikam tentang sifat marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu marah. Jadi marah itu kan ada yang terpuji dan ada yang tercela. Marah itu tidak secara mutlak tercela semuanya, melainkan ada juga marah yang wajar dan terpuji, bahkan sesuatu yang semestinya. Bagaimana keadaan Nabi SAW tentang marahnya beliau? Wa hadhihi kanat halan Nabi SAW. Beginilah sikap Nabi SAW. Fa innahu kana la yantaqimu li nafsihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas untuk kepentingan pribadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas untuk kepentingan pribadi, keduniaan, enggak pernah. Merupakan keutamaan seorang mukmin yang mengejar akhirat. Dia menjadikan dunia ini sebagai wasilah dan pijakan, bukan sebagai tujuan. Dan meyakini bahwasanya bagian dunia itu jauh lebih sedikit dibandingkan keutamaan akhirat. Sehingga jika dia dirugikan keduniaannya, maka tidak membalas karena dirinya. Kalaupun membalas itu karena terjadi pelanggaran dalam syariat Allah, di syariat Allah Azza wa Jalla, bukan karena dirinya siapa-siapa. Dan hal ini hanya didapat atau terdapat pada jiwa yang betul-betul mencari akhirat dan mengerti kadar keduniaan
serta kelemahan diri masing-masing. Adapun jika seseorang membalas dan dendam karena dirinya, karena dunianya, maka ini menunjukkan belum begitu menunjukkan dunia untuk akhirat, belum melihat kadar akhirat dan juga dunia. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW marah idzan tahakat hurumatullah, kalau misalnya terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang Allah haramkan, ya, lam yakum li ghadabihi syai', maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mencegah marah beliau. Maka beliau marah ketika terjadi pelanggaran syariat yang besar, yang tidak diberi uzur, yang sangat buruk dan berdosa besar, maka beliau marah. Marahnya juga bukan karena ego beliau atau diri beliau, bukan, melainkan karena melihat ini pelanggaran yang tidak ringan. Ini pelanggaran yang pelakunya itu bisa terancam di akhirat nanti, dunia atau akhirat. Jadi bukan karena dirinya. Bisakah kita melatih diri kita? Marahnya kita itu bukan karena arogansi diri kita atau diri kita sendiri, yaitu apa yang ada pada diri kita, harta, harga diri dan semisalnya. Karena harta akan Allah jamin, harga diri akan Allah jaga. Rasulullah SAW di awal dakwah, harga diri beliau itu sudah dihancurkan oleh banyak orang dari musyrikin, yang kaumnya sendiri, bahkan sebagian keluarganya sendiri. Di periode Madinah, beliau juga dihina oleh orang-orang Yahudi dan juga oleh orang-orang munafik di balik layar. Tapi beliau tidak membalas karena diri, harga diri beliau, bukan. Dan Allah tetap jaga tuh sampai sekarang nama baik beliau, karena harga diri itu akan Allah jaga. Kekayaan atau harta atau rezeki Allah jamin. Maka apa yang kita perjuangkan, jika itu demi hal-hal yang sudah Allah jamin dan Allah jaga, untuk apa diperjuangkan? Melainkan yang kita perjuangkan syariat Allah, karena di balik perjuangan itu ada pahala di sisinya. Banyak orang marah itu bukan karena syariat Allah, malah sebaliknya. Jika syariat Allah dihina, jika syariat Allah dikurang-kurangi atau ditambah-tambahkan sebagai kebid'ahan atau dilanggar, itu tidak marah, tidak ada kecemburuan sama sekali. Tetapi ketika dirinya dihina atau diejek atau digibahi dan seterusnya, enggak terima. Ini berarti apa? Kiblatnya itu, kiblat kalbunya itu masih ke dunianya. Ini harus diperhatikan dan dipelajari oleh semua dari kita. Karena harga diri kita Allah jaga. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, maka Allah jaga engkau. Allah jamin. Tapi kebanyakan orang lebih mau menjaga diri, nama baik, harta dibandingkan jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena hartanya, dirinya, harga dirinya yang Allah jamin, bukan. Melainkan karena ada yang haram yang tampak dilakukan oleh sebagian dari muslim. Kemudian walam yadrib biyadihi khadiman walam ra'atan illa an yujahida fi sabilillah. Beliau juga tidak pernah memukul seorang pembantu maupun seorang wanita dengan tangan beliau, kecuali dalam keadaan sedang berjihad di jalan Allah. Dan itu pun tidak membunuh. Kita dilarang membunuh perempuan atau anak kecil atau orang tua ketika sedang di peperangan. Wa khadamahu Anasun 10 sinin. Anas radhiyallahu anhu menjadi pembantu beliau selama 10 tahun. Fama qala lahu uffin qat. Namun beliau tidak pernah sekalipun mengatakan uf. Uf itu kalau bahasa kita kayak itu.
Gitu. Nggak pernah bilang seperti itu, subhanallah. Itu susah sekali. Susah sekali. Nggak pernah menggerutu. Itu nggak pernah. Kalau di bahasa kita ya. Wala qala lahu syai'un lahu li syai'in fa'alah lima fa'alta kadza wala li syai'in lam yaf'alhu ala fa'alta kadza. Dan beliau tidak pernah mengatakan kepadanya untuk sesuatu yang dilakukan oleh Anas, mengapa engkau kayak gini? Mengapa engkau melakukan seperti ini? Dan tidak pula untuk sesuatu yang tidak dia lakukan, kenapa engkau tidak melakukannya? Ini untuk hal-hal yang sifatnya keduniaan belaka. Maka Rasulullah SAW lebih melonggarkan tasamuh. Tapi tentu ini bukan berarti kita fahami bahwasanya ya udah kita punya pembantu, kita punya anak, kita punya bawahan, nggak usah kita ngomong, Pak, kenapa? Akhi, kenapa antum nggak usah ngomong gitu? Enggak gitu juga. Artinya ketika itu ada SOP dan terjadi pelanggaran, ya kita nasihati. Ya, ini Anas bin Malik mungkin salah dalam membantu Rasulullah SAW, tapi itu hanya masalah keduniaan belaka dan itu kecil, bukan hal yang sifatnya pelanggaran dalam agama. Maka beliau tidak menseriuskan itu, Kebalikan daripada kita. Ketika bawahan kita, anak kita salah cuman bukan dalam pelanggaran agama, kita omelin. Tapi ketika salah dalam pelanggaran agama, kita maklumin. Dia alasan, Mas namanya juga anak kecil, namanya juga, dan seterusnya. Kita beri uzur. Tapi untuk kesalahan-kesalahan yang sifatnya mungkin masih keduniaan, misal mungkin belum mandi, belum apa dan seterusnya, maka kemudian kita seolah-olah apa? Ini dia telah melakukan dosa besar. Ya. Sampai dalam salah satu ceramahnya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir hafizahullah rahimahullah taala, beliau pernah mengingatkan orang tua itu ketika telepon istri anaknya di rumah, nanyanya udah makan belum? Ya. Tanya dong udah salat belum? Gitu. Faham di sini maksudnya? Artinya belum makan itu bukan pelanggaran, tapi belum sholat ini khawatirnya meremehkan gitu loh. Kita ngecek anak dan istri kita di rumah dari kejauhan, mungkin dengan telepon, dengan WhatsApp. Cobalah tanya hal-hal yang sifatnya itu ibadah, hablum minallah, hak-hak Allah ditunaikan atau belum. Kan ini yang lebih penting. Ya, ini yang lebih penting dibandingkan kemanusiaan atau keduniaan belaka. Udah makan belum? Udah mandi belum? Coba tanya tentang anaknya, itu udah kamu suruh sholat belum? Sekarang misal istri kita di rumah, kita tanya, kamu udah mandi belum? Udah cantik belum? Udah ini belum? Udah itu belum? Dan seterusnya dari keduniaan. Pernah nggak kita tanya, kamu udah zikir pagi belum? Kamu udah zikir petang belum? Seperti itu. Ya. Karena mandinya dia, alhamdulillah kau mandi. Enggak mandi, enggak dosa. Ya baiknya mandi memang, tapi enggak dosa. Tapi kalau belum sholat, khawatirnya meremehkan. Suami kalau misal, istri itu kalau misalnya didiamkan, bengkok terus. Perempuan itu kalau dibiarin pasti bengkok. Karena butuh laki-laki. Laki-laki yang lurusinnya, dikasih tahu. Gitu. Tanya, udah sholat belum? Lakukan sholat, kamu dengar azan sholat. Nanti ngeremehin lama-lama akhir waktu bisa dosa. Emang bisa dosa. Mengakhirkan sholat sampai akhir waktunya dengan sengaja, padahal tadinya itu luang kosong banyak, itu bisa dosa karena ada sisi meremehkan. Dan perempuan banyak seperti itu, jemaah sekalian, karena mereka tidak ditugaskan untuk sholat berjamaah. Di rumah lebih bebas untuk memilih waktu. Kadang pilihan itu membuat seseorang memudah-mudahkan. Anak putri kita yang sudah baligh atau menjelang baligh itu diingatkan. Ya. Dulu bahkan ada seorang nenek-nenek yang mungkin punya harta banyak, kemudian melihat cucunya udah mulai besar. Apa pertanyaan pertamanya ketika melihat cucunya? Udah punya pacar belum? Ya, salam. Itu banyak dari nenek, udah punya pacar belum? Gitu. Kenapa harus kayak gitu nanya ya?
Coba tanya, udah bisa zikir setelah sholat belum? Udah bisa baca surat An-Naba belum? Udah, coba kayak gitu. Kadang kita itu bertanya ke keluarga sesuatu yang sifatnya religius sudah dituntaskan atau belum, seolah tabu. Makanya di negara kita ini, baik dari kalangan parlemen maupun kalangan grassroots rakyat, itu mulai tersebar pemahaman agama itu lakum dinukum waliyadin, agama itu urusan masing-masing pribadi, privasi seseorang. Nggak usah ditanya-tanya deh, nggak usahnya udah sholat belum, itu urusan saya. Padahal ini hak Allah Azza wa Jalla. Padahal ini kalau kita nasihatin orang udah sholat belum Pak, itu padahal itu menyelamatkan dia sebenarnya. Ya, maka coba kita sebagai orang tua, pembimbing, suami, lebih memperhatikan hak Allah sudah ditunaikan belum oleh keluarga kita, dibandingkan hak kita pribadi sebagai suami atau sebagai bapak, yang mana masih bisalah kita maafkan gitu loh. Karena akan Allah jamin kok rezeki kita, Allah jamin harga diri kita, Allah jamin ketenangan dan ketentraman kita. Ketika apa? Ketika kita jaga agama anak dan istri kita. Namun kalau kita belum menjaga agama anak dan istri kita, baru nggak enak hati. Pun kalau misal kita soleh sendiri, ternyata anak istri kita begitu, belum tentu juga di akhirat kita begitu selamat melenggang gitu aja, akan ditanya kita oleh Allah Ta'ala tentang anak kita, istri kita. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Maka hak Allah lah yang paling awal harus kita tunaikan dan pertanyakan diri kita dan juga keluarga kita. Kemudian kata Ibn Rajab rahimahullah, wa kana li shiddati hayaihi la yuwajihu ahadan bima yakrah bal ta'riful karahata fi wajhihi. Bahkan kadang-kadang Nabi SAW karena saking besar rasa malu beliau itu, saking besar, beliau tidak pernah menghadapi seorang pun dengan apa yang beliau tidak sukai. Tidak pernah menghadapi seorang pun dengan apa yang beliau tidak sukai. Yakni beliau kalau tahu ada sesuatu yang dibenci atau tidak, atau keburukan, berusaha untuk tidak berada di situ. Oke, bisa dipahami coba. Misal kita nih, antum melihat ada orang-orang minum khamar di ujung gang, antum melihat situ, antum berusaha untuk tidak ada di situ, saking menghindari kemungkaran dan saking malunya dengan kemungkaran itu. Kecuali kalau memang antum bisa untuk nahi munkar di situ, antum datengin, fadhol, itu lebih afdol. Tapi usahakan tidak berada dalam konteks kemunkaran sehingga kita harus mencegahnya. Kecuali kemunkaran itu Allah perlihatkan langsung pada kita. Artinya jangan datang ke tempat yang potensi kemungkarannya besar sehingga kita terbebani untuk menahi munkar di situ. Kalau bisa, ya, antum nggak harus ke diskotik sekarang cuma untuk nahi munkar, karena akan sulit urusannya. Antum tidak harus ke lokalisasi sekarang. Tapi ketika Allah Ta'ala jadikan antum, qadarullah, berada di situ, sebisa mungkin nahi munkar, gitu loh. Maka Nabi SAW karena saking besar rasa malunya beliau alaihi salatu wassalam, beliau tidak pernah menghadapi seorang pun dengan apa yang beliau tidak sukai. Karena gak enak kita ngetahuin aib orang, gak enak. Kita ngetahuin orang sedang berbuat maksiat juga gak enak. Gak enak, nemuin kayak gitu tuh gak enak. Ya tapi kalau udah nemuin, emang gak sengaja ketemu dan melihat langsung, atau dia menampakkan kemaksiatannya, ya usahakan nahi munkar dan kita marah sekadarnya. Kemudian bal tu'raful karahatu fi wajhih. Bahkan dapat diketahui perasaan tidak suka beliau dari raut wajah beliau. Ya, perasaan tidak suka beliau terlihat dari raut wajah beliau, kelihatan. Orang kalau misalnya murah senyum, sekali dia kesel, itu kelihatan banget. Tapi kalau orang emang dari sananya mukanya ngeselin, dia kesel, emang udah ngeselin dari dulu. Tapi orang kalau murah senyum, enak wajahnya dipandang,
Ketika dia sebel, ya kelihatan banget. Itulah Rasulullah SAW. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-'adhra'i fi khidriha. Fa idza ra'a shay'an yakrahu 'arafnahu fi wajhihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada seorang perawan di kamar pingitnya. Lebih pemalu daripada seorang perawan di kamar pingitnya, di mana beliau jika melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, kami bisa mengetahuinya dari raut wajah beliau. Perawan zaman dulu, kalau zaman sekarang beda ya. Kenapa dikiaskan seperti perawan? Ini bukan penghinaan terhadap Nabi SAW, karena ini Abu Sa'id Al-Khudri langsung yang mensifatinya begitu, mengkiaskannya begitu. Karena perawan pada zaman dulu, apalagi zaman Nabi SAW, polos. Kalau enggak suka akan sesuatu itu kelihatan. Jadi apa yang dirasakan itu tercermin dan diterjemahkan langsung oleh wajahnya, langsung. Dan enggak bisa bohong gitu loh. Enggak bisa pura-pura gitu. Seperti itu cuma. Dulu seperti itu. Ya kalau sekarang, oh subhanallah, susahnya. Bahkan kita tahu di perawan apa enggak tahu dah. Belum nikah. Zaman sekarang subhanallah. Acting banyak zaman sekarang. Kebanyakan acting. Karena banyak media sosial, banyak TikTok udah biasa depan kamera, sadar kamera, jadi banyak acting. Hubbus syuhrah dan cinta popularitas sekarang. Orang cinta popularitas itu menggandakan perasaan dan wajah. Orang cinta popularitas itu enggak satu wajah, lebih dari satu wajahnya. Dia bisa meraut wajahnya tidak sesuai dengan kalbunya. Bisa acting di depan kamera. Karena saking terlatihnya dan seringnya. Rasulullah enggak gitu. Beliau apa adanya. Ketika memang enggak suka kelihatan dari wajahnya. Biasanya orang-orang polos seperti itu. Dan para aktor atau tukang acting atau bermuka minyak, bermuka dua atau lebih, itu apa yang ada di wajahnya berlainan dengan apa yang di kalbunya. Dan akhlak Rasulullah SAW tidak seperti itu. Memang ada orang yang memang berusaha menyembunyikan kekesalan dan tidak mau menampakkan di wajahnya, itu mungkin ada bagusnya. Tetapi Rasulullah SAW di sini digambarkan saking polosnya beliau dan apa adanya. Gitu. Hanya saja jangan pernah beralasan saya tuh apa adanya, kemudian berbuat kemunkaran. Nah, ini banyak orang beralasan gitu. Ya gua mah kayak gini orangnya, mau gimana lagi? Enggak, sebentar. Antum melakukan kemungkaran dengan alasan antum apa adanya. Enggak bisa gitu. Namanya kemunkaran itu harus diubah. Enggak berarti ya saya emang kayak gini orangnya. Ya kok kayak gitu alasannya? Ya semua orang bebas dong berkemauan. Ya saya kan emang kayak gini, minum khamar. Enggak bisa Pak, saya ini emang kayak gini orangnya, susah Pak. Nah, kok kayak gitu enggak usah ada nasihat dong. Ya kan? Apakah itu akan yang dia jawab di hadapan Allah ketika Allah tanya, "Kenapa kamu berbuat kekejian ini?" "Ya Allah, saya mah emang kayak gini orangnya." Enggak bisa kayak gitu jawabannya. Di dunia mungkin bisa, di akhirat enggak bisa. Maka kita harus mempersiapkan jawaban di akhirat apa kalau kita bersalah. Dan ternyata jawaban apapun kalau kita bersalah di akhirat itu enggak tuntas, enggak bisa ya. Allah Subhanahu wa taala ada beberapa hamba yang Allah tutupi aibnya di dunia ini. Dosa-dosa tersembunyinya Allah tutupi. Dalam sebuah hadis di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala khususkan dia secara eksklusif di suatu tempat di akhirat yang mana orang-orang lain enggak ada yang lihat, hanya dia dan Allah Azza wa Jalla. Allah mengajaknya bicara berdua langsung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dosa-dosa dia selama di dunia. Dia lihat, Allah Ta'ala perlihatkan, ini dosamu kan. Dia enggak bisa mengelak. Dia enggak bisa mengelak. Ingat, yang menjawab atau ngejawab di akhirat atas dosa-dosanya itu biasanya orang-orang munafik. Yang ngejawab tuh, "Ya Allah kami enggak gini ya Allah." Yang bisa ngejawab tuh subhanallah saking pendustanya. Tapi ini orang punya dosa, dia beriman tapi punya dosa. Dan Allah Ta'ala tutup dosa di dunia, dan di akhirat juga Allah khususkan dia supaya enggak kelihatan dosa-dosanya sama orang lain. Kamu dosa ikan,
Naam, iya ya Allah. Kamu dosa ini kan? Iya ya Allah. Sampai semua dosanya diperlihatkan, sampai dia udah betul-betul malu dan menyangka bahwasanya dia akan diseret ke neraka. Maka apa kata Allah? Fa inni qad satartuha anka fid dunya anin nas fid dunya. Kama qala Nabi SAW, aku telah menutupi semua dosa-dosa ini di dunia. Maksudnya ditutup. Fal'an, dan sekarang aku tutupi dosa-dosamu di akhirat ini dan aku ampuni, dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat orang ini nggak bisa ngejawab. Dia hanya bisa, iya ya Allah itu dosa saya. Ya Allah itu dosa saya. Nggak bisa ngejawab. Kita ini nggak bisa beralasan kalau berbuat dosa. Ya mau gimana ya, saya emang kayak gitu orang. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Mau setua apapun Pak, beneran nggak bisa pakai gitu Pak. Di akhirat nggak bisa ngomong kayak gitu di hadapan Allah. Ya Allah saya kan udah tua, wajar kayak gitu. Ingat hadis Nabi SAW, di antara yang paling buruk orang itu adalah orang udah tua tapi berzina. Udah mbah kakung, bangkotan banget tapi masih berzina. Ini apakah di hadapan Allah nanti kemudian dibilang, ya Allah ya wajar saya udah tua, ya emang kayak gitu orang. Nggak ada seperti itu jemaah. Malah justru semakin kita berusia itu memang ada karakter-karakter yang susah untuk diubah. Memang. Tetapi ada doa. Zikir pagi petang. Gitu Pak, zikir pagi petang Pak. Kalau kita nih misal udah usia makin begini, tapi kita tahu ya saya ini makin begini susah diubah, keburukan saya susah diubah. Susah diubah kan itu kan logika kita. Tetapi bagi Allah semua bisa diubah atau bisa dimaafkan. Minimal kita katakan di zikir pagi petang kita apa? Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa hamdu wa kullu syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira hadzal yawm. Khair ma fi hadzal yawm wa khair ma ba'da, wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da. Allahumma kif wa syarri ma ba'da. Di sini bukan Allahumma astur aurati, tetapi Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min ada kalimat wa a'udzubika min su'il kibar. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari su'il kibar. Apa itu su'il kibar? Masa tua yang buruk. Masa tua yang buruk. Masa tua yang buruk itu seperti apa? Banyak modelnya. Istiqomah maksiatnya dia maksudnya. Nauzubillah min dzalik. Dengan alasan ya emang saya dari muda udah kayak gini. Betul, banyak orang tua karena dari muda begitu, tuanya gitu. Tetapi manusia adalah manusia yang punya kalbu yang bisa Allah bolak-balikan. Maka berlindunglah kepada Allah min su'il kibar, dari keburukan masa tua. Ya, itu perlu jemaah. Wallahi jangan kita beralasan di dunia ini, ya saya udah tua kayak gini ya, kalau saya ngelanggar ya emang dari muda lah kayak gini. Nggak bisa kayak gitu. Karena di hadapan Allah kita nggak bisa berhujah dengan itu Pak. Nggak bisa berhujah dengan itu Pak, nggak bisa. Ya Allah maafin saya ya Allah, saya udah tua soalnya nggak bisa berubah. Nggak bisa kayak gitu. Kalau kita ngomong gitu di hadapan Allah, apa berani kita ngomong kayak gitu sementara sebenarnya kita bisa dengan izin Allah. Ya baik muda, kalau muda masih lebih mungkin, ataupun yang berusia tua juga. Ya begitu. Maka lihat Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau memang pemalu dan dari mudanya juga begitu, sampai usia tuanya pun akhlak beliau Masya Allah. Dan lihat bagaimana Rasulullah SAW menghadapi orang munafik di periode Madinah, yang mana orang munafik itu lisannya itu tajam sebenarnya. Kalaupun memuji Rasulullah karena menjilat kepada kaum muslimin, bukan murni memuji Rasulullah. Hanya orang-orang yang beriman yang tulus memuji Rasulullah karena Allah.
Adapun orang munafik memuji Allah karena bermuka minyak dan ingin menjilat. Begitu. Ketika Rasulullah SAW membagi beberapa dari harta yang harus dibagikan ke beberapa kaum, maka ada seorang dari kalangan munafik yang berkata, "I'dil ya Muhammad, i'dil ya Rasulullah." Berbuat adillah wahai Muhammad, berbuat adillah wahai Rasulullah. Hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah. Ini adalah suatu pembagian yang bukan karena wajah Allah. Rasulullah digituin tuh. Bertakwalah, ittaqillah. Kalimatnya dua, ittaqillah ya Muhammad, ittaqillah ya Rasulullah, i'dil ya Rasulullah. Bertakwalah kamu wahai Muhammad. Itu orang munafik, sahabat, labelnya sahabat tapi hakikatnya munafik. Di depan, di sini ada yang mengatakan di depan Rasulullah SAW, dan ada juga yang mengatakan itu tidak di depan Rasulullah tapi disampaikan oleh para sahabat ke Rasulullah kemudian. Bertakwalah kamu wahai Muhammad, berbuat adillah dengan pembagian ini. Ini adalah pembagian yang tidak ikhlas, tidak karena Allah. Ya. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Wa man ya'dil illallah wa rasuluh. Siapa lagi yang berbuat adil kecuali Allah dan Rasulnya? Kalau Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil, maka siapa lagi yang bisa berbuat adil? Itu kata Rasulullah SAW. Ada kalimat keluar. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ketika tersampaikan kalimat ini ke Rasulullah SAW, syaqqa alaih. Hal ini memberatkan Rasulullah, membuat berubah suasana hatinya. Wa taghayyara wajhuh, berubah wajahnya, warna wajahnya berubah. Wa ghadiba, marah. Wa lam yazid ala an qal, dan tidak melebihi dari berkata apa? Qad udhiya Musa bi akthar, rahimallahu Musa, qad udhiya bi akthar min hadha fa sabar. Semoga Allah Ta'ala merahmati Nabi Musa alaihissalam. Dia telah dihina, dia telah direndahkan. Nabi Musa alaihissalam telah diudhia, itu di apa di sini? Nabi Musa alaihissalam itu telah disakiti. Akthar min hadza, lebih sering daripada ini disakiti. Nabi Musa sering disakiti oleh Bani Israel, diejek. Kalau kita ceritakan banyak itu poin-poin ejekan, perendahan oleh kaumnya sendiri kepada nabinya sendiri, gitu loh. Nabi Musa itu pun berkali-kali disakiti seperti ini, fasabara, dan beliau bersabar. Makanya nama nabi yang paling banyak di Al-Quran siapa? Nabi Musa alaihissalam. Karena kesabarannya juga di antara faedahnya, kesabarannya juga. Taib, kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'a aw sami'a ma yakrahuhu Allah ghadiba lidzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat atau mendengar sesuatu yang dibenci oleh Allah, beliau pasti marah karena itu. Wa qala fihi wa lam yaskut, dan beliau bersabda mengenai hal itu dan beliau tidak mendiamkan. Beliau menerbitkan sabda, menerbitkan kalimat untuk mengingkari hal tersebut jika itu adalah pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jalla, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka beliau tidak diam, berucap. Makanya pernah mengatakan, ikhwan, misal ada jemaah yang tidur di kajian, Ustadz menegur karena apa dulu, gitu loh. Karena harga diri pribadi sebaiknya nggak usah tegur orang tidur itu. Tapi kalau karena menjaga supaya orang ini beradab dan dapat ilmu beneran, maka fadhal tegur.
Gitu loh. Artinya kita jadi guru, pendidik, pembimbing dan seterusnya, usahakan ketika ada pelanggaran kita menegurnya bukan karena kita, bukan. Tapi karena ini pendidikan buat dia, karena ini kebaikan buat dia. Kalau saya mah ada sendiri bagiannya yang Allah jamin, yang Allah Ta'ala jaga. Begitu. Ya. Wa qad dakhala baita Aisyah fara'a sitran fihi tasawir. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau melihat sebuah tirai penutup yang di sana ada tasawir, di sana ada gambar-gambar. Sebenarnya ini yang berat juga di zaman sekarang, ya kan. Fatalawwana wajhuhu wa hatakah. Maka wajah beliau berubah dan beliau mencampakkan tirai tersebut sembari berkata, Inna min asyaddin nasi 'adzaban yaumal qiyamah alladzina yusawwiruna hadhihi as-suwar. Sesungguhnya di antara manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar gambar-gambar ini. Maksudnya gambar-gambar ini gambar makhluk hidup. Ya. Tapi tirai tersebut tirai yang mana bukan sesuatu yang direndahkan. Makanya para ulama di antara Syekh Utsaimin rahimahullah membedakan antara benda bergambar yang mumtahanah dengan yang ghairu mumtahanah. Benda bergambar makhluk hidup, mumtahanah itu yang direndahkan. Dengan yang ghairu mumtahanah, dengan yang tidak direndahkan, maksudnya ditinggikan atau dipasang. Bedakan benda, foto atau semisalnya, atau baju bergambar atau sesuatu yang bergambar makhluk hidup lengkap. Yang mumtahanah yaitu yang direndahkan, dengan yang ghair mumtahanah tidak direndahkan. Yang mumtahanah, yang direndahkan itu diperbolehkan, apalagi kalau itu hajat, selama memang direndahkan secara makna dan juga direndahkan secara posisi. Direndahkan secara makna dan direndahkan secara posisi. Kaif contohnya, misal antum ada sendal, dan sendal itu ada gambar apa gitu misalnya, Hello Kitty atau apa gitu misal. Tapi antum nggak pakai sendal itu ya. Apa ya? Ya al-muhim itulah gitu. Contoh itu dulu. Sendal itu tidak ditegakkan, enggak ditegakkan. Dari segi posisi dia enggak tegak, bukan hal yang didirikan, bukan dibangun di enggak. Dan secara makna tidak ada penghargaan terhadap gambar tersebut yang ada di sendal itu. Maka ini hukumnya wallahu alam boleh, apalagi keset. Bahkan sebagian ulama mengatakan sampai bantal dan spray, jika ada gambar yang masih bisa dimaklumi maka itu boleh selama itu memang direndahkan secara posisi, kan rendah, dan secara qalbu juga direndahkan dia. Yaitu kalau ini lawannya, kalau misalnya antum membeli spray dan di situ ada pemain bintang sepak bola atau artis tertentu atau gambar makhluk hidup tertentu yang di situ memang itulah yang antum incar, yang antum agungkan, maka hukumnya haram. Oke, paham di sini Pak? Hukumnya apa? Haram. Karena sekarang bukan posisi yang direndahkan, tapi secara makna dan maksud ada penghargaan dan pembesaran untuk gambar tersebut, maka enggak boleh. Taib, bagaimana dengan gambar yang ghairu mumtahanah, gambar yang tidak direndahkan, contoh tirai. Ini kan dipasang tirai. Kemudian foto keluarga yang dipasang di tembok. Kemudian foto di kalender. Kemudian foto di meja belajar atau apa. Ini semua ghairu mumtahanah, haram. Ya. Karena dipajang, dizahirkan dan diangkat, makanya haram. Walaupun foto anak,
foto keluarga, foto pernikahan itu haram, nggak boleh dipasang. Karena di sini gambar yang Nabi SAW mengingkari semua ini. Kita azan dulu ya. Setelah azan kita lanjutkan insyaallah. Taib, kembali ke masalah tadi, masalah gambar makhluk hidup yang lengkap. Kita tadi membedakan dengan dari sebagian ulama di kontemporer ini karena mereka faham apa yang terjadi di masa modern ini. Surah gambar makhluk hidup yang terlarang itu ada dua macam. Imma dia mumtahanah, yaitu yang direndahkan baik secara makna maupun secara posisi, atau ghairu mumtahanah, tidak direndahkan baik secara makna atau secara posisi. Makna maksudnya apa makna? Yaitu rasa di hati. Antum beli sendal atau naik atau pakai sendal yang di sendal itu ada gambar Ultraman misalnya, apakah antum sedang merendahkan atau enggak? Sebenarnya ini merendahkan, posisinya di sendal kok gitu kan. Ya. Ini enggak bisa disamakan dengan misalnya antum masang poster pemain bola di kamar, pasang. Ini terlarang. Ini kalau ketemu Rasulullah seperti ini, marah yang kecil ini aja marah. Apalagi ini udah itu pemain kafir lagi gitu. Makanya lebih marah lagi Rasulullah SAW. Karena apa? Ini gambar yang tidak direndahkan. Ada pengagungan di situ. Ada diposisikan itu tidak rendah, diposisikan berdiri, gitu loh. Apalagi kalau udah sampai level patung. Nah ini lebih buruk lagi karena asalnya patung itu sesembahan orang musyrik. Maka nggak ada yang bisa dibanggakan dengan patung-patung, sama sekali nggak ada, wallah. Bahkan itu sumbernya syaitan juga dari dulu, ya. Baik, bagaimana dengan gambar yang ada di misal tasnya anak-anak, sebagian baju atau kebanyakan baju anak-anak bayi. Nyari sekarang baju polos susah, Pak. Walaupun nyari di Shopee susah. Enggak semudah dulu. Sekarang rata-rata ada pernak-pernik gambar. Apakah perlu kita pakai marker, kita tintain gitu? Enggak. Kenapa? Pertama, ini pada asalnya tidak dimaksudkan untuk mengagungkan gambar-gambar itu. Kedua, mencari yang polos itu sulit sekarang. Apalagi pampers. Antum nyari pampers yang polos itu sampai linggis ngambang gak ketemu. Kemudian yang ketiga, alasan ketiga, diberi uzur untuk anak kecil hal yang tidak diberi uzur untuk anak besar, orang dewasa. Diberi uzur untuk anak kecil hal-hal yang tidak diberi uzur untuk orang dewasa. Seperti boneka. Boneka kan semisal patung dia bentuknya. Maksudnya ada bentuknya makhluk hidup. Tapi untuk anak kecil secara uruf diberi uzur. Aisyah radhiyallahu anha juga memiliki boneka di usianya ketika itu. Maka diberi uzur untuk anak kecil hal-hal yang tidak diberi uzur untuk orang besar atau yang sudah baligh atau dewasa. Contoh lain, tas-tas yang di situ ada gambar-gambar makhluk hidup. Selama antum membeli buat anak atau cucu antum tanpa maksud gambarnya, melainkan yang mau gak mau ya udah ada gambarnya, maka itu tidak apa-apa, wallahu alam. Apalagi zaman sekarang malah makin sulit menemukan tas yang polos buat anak-anak. Walaupun insya Allah ada. Kalau bisa cari yang polos, tapi ya mau gimana, kebanyakan seperti itu. Maka ini dimaafkan, diberi uzur untuk anak kecil, hal-hal yang tidak diberi uzur untuk anak besar. Begitu. Lalu bagaimana dengan gambar yang ada di uang? Sementara uang itu gambar-gambar yang diagungkan. Gambar-gambar yang diagungkan. Iya, pahlawan nasional dan seterusnya. Itu kan ada pengagungan. Maka ini gambar yang tidak secara makna dia bukan gambar mumtahanah, bukan gambar yang direndahkan, malah gambar yang diagungkan. Apa hukum membuat seperti itu? Hukumnya asalnya haram. Tapi yang haram di sini adalah pencetaknya, bukan kita sebagai pengguna, karena kita nggak ada urusan apa-apa dengan itu. Maksudnya kita nggak bisa cetak uang sendiri, dan nggak boleh memang. Kalau bisa, ya repot urusan. Ya. Lalu apakah malaikat masuk rumah dengan gambar-gambar duit seperti ini? Enggak, tetap masuk rumah insya Allah.
Karena tidak ada maksud dari kita untuk memiliki uang yang bergambar. Ya emang ada dari dulu, gambar monyet lah 500-an dulu. Itu kan bukan untuk dipajang, kan gitu. Ya kan? Majang uang ya enggak. Kita taruh di dompet, di kantong, kalaupun di laci atau di meja. Tapi itu bukan bermaksud untuk memajang dan memasangnya. Dan itu bukan kehendak kita juga, itu uang ada gambar orangnya atau baik dia animasi atau apa enggak tahu, pokoknya enggak, bukan kita yang mengatur itu. Maka ini diberi uzur karena tidak memungkinkan siapapun untuk mengubahnya. Bahkan kalau kita ubah tuh gambar, kita tutup, kita coret pakai spidol, itu namanya tabdzir, mubadzir, buang-buang duit, gitu, ya. Belum lagi yang diukir dengan koin, ada gambar apa dulu gitu, uang 1000-an ada apa karapan sapi atau apa gitu, gitu gimana? Ya khalas. Dan kemudian kalau untuk orang dewasa, jika itu pakaian yang bergambar, jika dia membeli karena gambarnya, maka haram. Gambar makhluk hidup maksudnya yang lengkap, gambar makhluk hidup yang lengkap. Kalau dia beli, qadarullah ada gambarnya, dia nggak tahu, maka yang afdal dia kembalikan dan dia, atau minimal dia nggak pakai lah gitu. Karena tetap asalnya tidak boleh pakai pakaian yang bergambar makhluk hidup. Tapi kalau memang dia nggak tahu dan dia hanya pakai itu bukan untuk memamerkan gambarnya, maka wallahu alam mudah-mudahan masih tetap diperbolehkan jika tidak ada maksud. Seperti misal dia pakai baju kaos bola yang ada gambar logo setan, logo MU misalnya, dan dia nggak tahu itu tadinya, maka ini diberi uzur, nggak masalah. Tapi kalau misalnya seorang dia penggemar klub bola, kemudian beli baju bola itu dan ada gambar entah itu salib, entah itu apa, gambar makhluk hidup dan seterusnya, apa ditambah dengan nomor punggung nama pemainnya yang kafir, maka ini haram. Ini haram. Karena dia membelinya karena pengagungan terhadap klub tersebut atau pemain bola kafir tersebut, maka itu haram. Maka itu nggak boleh. Kemudian membeli batik misalnya, jika dia membeli yang ada gambar burung misalnya, atau kadang gambar, bahkan kadang batik-batik yang tulis itu kan macam-macam, ada gambar ikan lele, ada gambar ikan sepat, ikan betok dan seterusnya, kadang macan, kadang gambar kasuari, kadang burung ini burung itu, ayam kadang-kadang dan seterusnya. Jika itu lengkap, ada kepalanya, matanya, paruhnya, maka ini haram. Maka ini haram, dan penghasilan darinya penghasilan haram, dan termasuk gambar yang diharamkan. Karena apa? Karena batik ini tujuannya menggambar dan orang membelinya karena gambarnya. Namun ketika memang antum nggak tahu itu ada gambar makhluk hidup atau kurang lengkap, atau ketika beli lihat-lihat nggak ada, pas dilihat lagi pas sudah beli, kok lah ternyata ada, ini paruhnya, ada matanya, mudah-mudahan diberi uzur, mudah-mudahan, karena nggak ada maksud begitu. Tapi kalau bisa dihindari. Ya mungkin sekian dari ana, insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.